Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah kita mempelajari tentang bagaimana manajemen dalam konteks pengelolaan perusahaan atau organisasi, dilanjutkan dengan perencanaan, pengorganisasian, pengaktualisasian, dan kontrol, diikuti dengan bagaimana mengambil keputusan. Kita lanjutkan pembahasan tentang manajemen motivasi dan kepuasan kerja. Jadi penting karena dengan motivasi tentunya pelaksanaan berbagai tugas di perusahaan atau organisasi menjadi lebih optimal. Oleh karena itu, perlu dimiliki kemampuan untuk mengelola motivasi karyawan yang tentunya di ujungnya adalah bagaimana meraih kepuasan kerja itu sendiri. Bagaimana caranya mengarahkan daya dan potensi bawahan agar mau bekerja sama secara produktif, berhasil mencapai dan mewujudkan tujuan yang telah ditentukan. Itulah salah satu fungsi dari kemampuan memberikan motivasi. Pemberian daya gerak yang menciptakan kegairahan kerja seseorang agar mereka mau bekerja sama, bekerja efektif, dan terintegrasi dengan segala daya upayanya untuk mencapai kepuasan kerja. Motivasi menjadi penting dikarenakan motivasi merupakan hal yang menyebabkan, menyalurkan, dan mendukung perilaku manusia supaya mau bekerja lebih giat dan lebih antusias mencapai hasil yang optimal. Orang bekerja dikarenakan keinginannya untuk hidup, desire to life. Lalu juga keinginannya akan posisi tertentu, desire for position. Desire for power juga menjadi salah satu bagian dari motivasi, yaitu keinginan akan kekuasaan. Juga keinginan akan recognition, yaitu pengakuan. Apa tujuan motivasi itu sendiri? Ada beberapa tujuan motivasi yang menjadi pendorong untuk para pekerja atau bawahan mampu meningkatkan moral, ya, sehingga tercapai kepuasan kerja karyawan tersebut. Meningkatkan produktivitas kerja karyawan, mempertahankan kestabilan karyawan, lalu meningkatkan kedisiplinan, mengefektifkan pengadaan karyawan, menciptakan hubungan dan suasana kerja yang baik, meningkatkan loyalitas, kreativitas, dan partisipasi, lalu juga meningkatkan kesejahteraan karyawan, diikuti dengan tingginya rasa tanggung jawab terhadap tugas, sehingga meningkatkan efisiensi dalam penggunaan alat dan bahan. Asas-asas dalam motivasi. Yang pertama, azas mengikut sertakan, di mana di dalamnya memberikan kesempatan kepada bawahan untuk berpartisipasi, mengajukan ide atau saran dalam pengambilan keputusan. Azas selanjutnya adalah azas komunikasi, dengan menginformasikan tentang tujuan yang ingin dicapai, cara kerja mengerjakannya, dan kendala-kendala yang akan dihadapi. Asas selanjutnya ada azas pengakuan, memberikan penghargaan dan pengakuan yang tepat serta wajar kepada bawahan atas prestasi yang dicapainya. Azas wewenang yang delegasikan, di mana mendelegasikan merupakan wewenang, ya. Mendelegasikan sebagian wewenang ini akan memberikan kebebasan kepada karyawan untuk mengambil keputusan-keputusan dan berkreativitas dalam melaksanakan tugas-tugas atasan sesuai dengan kewenangannya. Selanjutnya, asas perhatian timbal balik, memotivasi bawahan dengan mengemukakan keinginan atau harapan perusahaan, di samping berusaha memenuhi kebutuhan-kebutuhan yang diharapkan bawahan dari perusahaan. Selanjutnya, model-model motivasi. Ada model tradisional,
untuk memotivasi bawahan agar bergairah dalam bekerja, perlu diterapkan sistem insentif, di mana motivasi bawahan hanya untuk mendapatkan insentif saja untuk tipe bawahan seperti ini. Lalu model hubungan manusiawi, memotivasi bawahan dengan mengakui kebutuhan sosial di samping kebutuhan materialnya. Lalu model sumber daya manusia, memotivasi bawahan dengan memberikan tanggung jawab dan kesempatan yang luas dalam menyelesaikan pekerjaan dan mengambil keputusan. Kita lihat pandangan motivasi dalam organisasi yang tadi sudah dibahas, di mana model tradisional orientasinya kepada pemberian insentif, model hubungan manusia orientasinya kepada pertimbangan kebutuhan sosial karyawan, dan model sumber daya manusia berkaitan dengan penawaran tanggung jawab yang lebih besar. Metode motivasi. Ada dua metode motivasi, yaitu direct motivation atau metode langsung, di mana di dalamnya dipahami bahwa motivasi dalam hal material dan non-material yang diberikan secara langsung kepada karyawan, tentunya untuk memenuhi kebutuhan serta kepuasannya. Sementara indirect motivation, metode tidak langsung, motivasi yang diberikan hanya merupakan berbagai fasilitas yang mendukung atau menunjang gairah kerja sehingga karyawan lebih betah dan bersemangat dalam kerja. Selanjutnya alat-alat motivasi. Yang pertama material insentif. Motivasi yang bersifat material sebagai imbalan prestasi yang diberikan kepada karyawan berbentuk uang dan barang. Lalu yang selanjutnya non-material insentif, di mana motivasi ini tidak berbentuk materi. Antara lain contohnya penempatan yang tepat, penghargaan, pekerjaan yang terjamin, dan perlakuan yang wajar. Jenis-jenis motivasi, ada motivasi positif dan negatif, di mana manajer dalam motivasi positif memotivasi bawahan dengan memberikan hadiah atau imbalan kepada mereka yang berprestasi di atas prestasi standar. Sementara motivasi negatif, di sini manajer memotivasi bawahan dengan berbagai punishment atau hukuman kepada mereka yang tidak mampu mencapai prestasi standar tertentu. Selanjutnya, proses motivasi. Hal-hal yang diperhatikan dalam proses motivasi adalah bagaimana menetapkan tujuan, mengetahui keinginan karyawan, adanya komunikasi yang baik dengan karyawan, lalu pengintegrasian tujuan perusahaan dengan kepentingan karyawan, menyediakan fasilitas, dan membentuk tim kerja yang terkoordinasi dengan baik. Selanjutnya, kita lihat berbagai teori motivasi. Dalam hal teori proses motivasi, ada yang disebut teori harapan, teori keadilan, dan teori pengukuran. Mana teori harapan, dalam teori harapan ini orang memilih bagaimana bertindak dari berbagai alternatif tingkah laku berdasarkan harapannya. Apakah ada keuntungan yang diperoleh dari tiap tingkah lakunya atau tidak. Teori harapan ini menyebutkan bahwa seseorang atau seorang individu cenderung untuk bertindak dengan cara tertentu berdasarkan pengharapan bahwa tindakan tersebut akan diikuti oleh hasil tertentu dan berdasarkan daya tarik hasil tersebut bagi orang lain. Kunci teori ini adalah memahami dan mengelola sasaran karyawan dan mengaitkan antara usaha, kinerja, dan imbalan, di mana usaha dipahami sebagai kemampuan karyawan dan pelatihan serta pengembangan. Yang selanjutnya kinerja dipahami sebagai sebuah sistem penilaian yang valid, dan imbalan diberikan untuk memahami kebutuhan-kebutuhan karyawan. Dalam teori harapan ini tentunya ada keterkaitan antara usaha dan kinerja, yang di dalamnya ada keyakinan bahwa
sejumlah usaha tertentu akan menghasilkan kinerja tertentu. Lalu juga dalam teori harapan itu terdapat instrumentalitas berkaitan dengan pemahaman keterkaitan antara kinerja dengan imbalan, di mana di dalamnya percaya bahwa bekerja pada tingkat tertentu menjadi sarana untuk mencapai hasil yang diinginkan. Selanjutnya valensi berkaitan dengan daya tarik imbalan, di mana bobot yang ditempatkan pada orang tersebut menuju potensi hasil atau imbalan yang dapat dicapai di tempat kerja merupakan daya tarik imbalan yang menjadi harapan bagi semua pekerja. Selanjutnya teori keadilan. Karyawan memperbandingkan rasio input dan hasil pekerjaannya dengan rasio orang lain yang relevan, yang kemudian mengkoreksi setiap ketidaksetaraan. Jika rasio sama dengan rasio orang lain, dianggap sebagai sebuah kesetaraan. Jika rasio tidak sama, maka timbullah ketidaksetaraan sehingga mereka menganggap dirinya kurang dihargai atau terlalu dihargai. Jika terjadi ketidaksetaraan, karyawan berusaha melakukan sesuatu yang membuat kesetaraan itu dapat dicapai. Dalam teori keadilan, di sini menekankan peran yang dimainkan oleh keyakinan seseorang akan keadilan dan kejujuran dari penghargaan atau hukuman dalam menentukan prestasi dari kepuasan kerjanya. Selanjutnya teori pengukuhan, reinforcement theory. Ide bahwa tingkah laku dengan konsekuensi positif cenderung untuk diulang, sementara tingkah laku dengan konsekuensi negatif cenderung tidak akan diulang. Dalam teori pengukuhan ini, perilaku merupakan fungsi dari konsekuensi-konsekuensinya. Penguat-penguatnya adalah setiap akibat yang langsung mengikuti satu tanggapan yang meningkatkan kemungkinan bahwa perilaku tersebut akan diulang. Misalkan penguatan positif akan dipilih untuk mempengaruhi perilaku kinerja. Sementara mengabaikan perilaku yang tidak diinginkan mungkin lebih baik dibandingkan hukuman yang mungkin akan menciptakan perilaku disfungsional. Selanjutnya, teori kepuasan yang tentunya berkaitan dengan motivasi. Ada teori Maslow, teori dua faktor dari Herzberg, dan teori X dan Y dari McGregor. Teori Maslow memiliki 5 tingkatan dari kebutuhan yang paling rendah sampai kebutuhan yang paling tinggi, di mana di dalamnya setiap individu harus memuaskan kebutuhan tingkat bawah sebelum mereka dapat memuaskan kebutuhan yang lebih tinggi. Kebutuhan yang terpuaskan tidak lagi menjadi motivasi. Motivasi individu tergantung pada di mana tingkat hierarki orang yang bersangkutan berada. Selanjutnya berkaitan dengan hierarki kebutuhan, ada kebutuhan tingkat rendah, eksternal berupa fisik, keamanan, lalu juga kebutuhan tingkat tinggi dalam dirinya, kebutuhan akan pengakuan sosial, harga diri, dan aktualisasi diri. Secara piramid, kita lihat yang paling tinggi adalah kebutuhan aktualisasi diri. Selanjutnya adalah kebutuhan harga diri menurut Maslow. Lalu juga diikuti oleh kebutuhan sosial, kebutuhan keamanan, dan kebutuhan akan fisiologi, barang-barang yang berkaitan dengan kebutuhan. Selanjutnya, teori dua faktor dari Herzberg. Terdapat dua macam faktor kebutuhan, yaitu kebutuhan akan kesehatan atau pemeliharaan, di mana kebutuhan ini akan kembali nol apabila telah terpenuhi. Lalu faktor pemeliharaan yang menyangkut kebutuhan psikologis seseorang, meliputi kondisi intrinsik yang dapat menggerakkan motivasi kuat untuk menghasilkan prestasi yang baik. Selanjutnya teori yang ketiga adalah teori McGregor, berupa teori X dan Y. Teori X menyebutkan asumsi bahwa para karyawan tidak menyukai pekerjaan atau juga dipahami sebagai sebuah kemalasan dan menghindari
tanggung jawab, sehingga harus dipaksa bekerja. Menurut teori Y, diasumsikan bahwa karyawan ada yang kreatif, menikmati pekerjaan, bertanggung jawab, dan dapat berlatih mengarahkan dirinya. Partisipasi dalam pengambilan keputusan pekerjaan yang menuntut tanggung jawab yang menantang dan hubungan kelompok yang baik akan memaksimalkan motivasi karyawan. Dalam teori X, rata-rata manusia malas. Karenanya orang harus dipaksa, diawasi, diarahkan, dan diancam dengan hukuman agar menjalankan tugasnya. Rata-rata manusia lebih suka diarahkan, menghindari tanggung jawab, dan ingin mendapatkan jaminan hidup di atas segalanya. Dalam teori Y, disebutkan bahwa penggunaan usaha fisik dan mental dalam bekerja adalah kodrat manusia. Orang akan selalu melakukan pengendalian diri, tentunya untuk mencapai tujuan yang disetujui. Dipahami juga dalam teori Y ini adanya keterkaitan pada tujuan yang merupakan fungsi dari penghargaan dan berkaitan dengan prestasi mereka. Lalu ada kemampuan untuk berimajinasi, cerdik, dan kreatif dalam menyelesaikan masalah. Selanjutnya, potensi intelektual rata-rata manusia hanya digunakan sebagian saja dalam kondisi kehidupan modern. Ada beberapa hal dalam kepuasan kerja, yaitu hal yang merupakan sesuatu yang tentunya bersifat individual. Kepuasan seseorang akan berbeda dengan kepuasan individu lainnya. Ini merupakan evaluasi yang menggambarkan seseorang atas perasaan sikapnya, baik itu senang maupun tidak senang, puas atau tidak puas dalam bekerja. Konteks tentang kepuasan kerja, apabila hasil atau imbalan yang didapat atau diperoleh individu lebih dari yang diharapkan, dia akan puas. Lalu apabila hasil yang dicapai lebih besar dari standar yang ditetapkan, serta apabila yang didapat oleh karyawan sesuai dengan persyaratan yang diminta dan ditambah dengan ekstra yang menyenangkan secara konsisten untuk setiap saat serta dapat ditingkatkan setiap waktu. Lalu bagaimana tanda atau indikasi seseorang itu sudah mencapai kepuasan kerjanya? Indikatornya adalah bagaimana isi pekerjaan, lalu penampilan tugas pekerjaan yang aktual, dan sebagai kontrol terhadap pekerjaannya. Lalu dalam hal pengawasan, supervisi, apakah sudah sesuai dengan standar. Lalu juga dalam hal organisasi dan manajemen, mendapat tempat yang layak. Lalu kesempatan untuk maju sebagai bentuk harapan di masa depan, gaji dan keuntungan dalam finansial lainnya, rekan kerja yang harmonis, ya, yang memiliki kepedulian, lalu kondisi kerja yang nyaman. Sehingga kalau dilihat dari skema ini, pengukuran kepuasan kerja di mana karyawan disebut puas dikaitkan dengan pemenuhan harapan pribadinya, yang tentunya dalam hal lingkungan eksternal dia juga puas. Begitu juga lingkungan internal. Dia dapat mencapai kepuasan yang diharapkannya sesuai dengan imajinasi dia dalam hal berkaitan dengan harapan-harapan kenapa dia mau bekerja. Di sisi lain, pencapaian kinerja juga merupakan kepuasan yang tentunya ini diikuti oleh pengendalian dalam diri yang tidak terlepas dari pekerjaan dalam sebuah tim kerja. Kesimpulannya, manusia berhak diperlakukan dengan adil dan hormat sehingga dia akan termotivasi secara utuh dalam bekerja. Kepuasan kerja dapat menciptakan perilaku yang mempengaruhi fungsi-fungsi perusahaan sehingga perusahaan berjalan dengan baik dan sesuai dengan harapan. Demikian pembahasan kali ini tentang motivasi dan kepuasan kerja. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.